Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasinya yang ikut serta dalam sosialisasi persamaan persepsi supervisor untuk KPM DRI 5. Dalam kesempatan yang mulia ini mungkin nanti untuk pembahasan materi dan pemahaman serta penjelasan teknisnya akan disampaikan oleh Ibu Kepala LP2M Dr. Mukhlisa, disertai dengan pembahasan mekanis yang akan disampaikan oleh Dr. Jelani, yang ini mungkin bisa kita diskusikan untuk mempermudah supaya KPM DRI 5 ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya mungkin akan langsung diisi oleh Dr. Jelani langsung akan diisi oleh Dr. Mukhlisa untuk pembahasan pemahaman dan tujuan daripada persamaan persepsi supervisor dalam rangka menyukseskan KPM DRI 5. Kepada Ibu Dr. Mukhlisa, Ketua LP2M UIN Araniri, kita persilakan. Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlas wa qawli wan niyyati wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu. Yang kami hormati terutama sekali Bapak Ibu Supervisor, senior-senior kami, orang tua kami, Bapak Profesor Misri dan bapak-bapak yang lainnya tidak tampak, mohon maaf Pak, nggak kami sebutkan satu persatu. Kami sangat berterima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk bergabung pada acara refreshment supervisor KPM DRI 5 ini. Juga yang kami hormati Bapak Sekretaris LP2M, Bapak Dr. Jailani, juga Bapak Ketua P2M, Dr. Abdul Razak. Kami perkenalkan kepada Bapak Ibu semua bahwa beliau adalah Ketua Pusat Pengabdian Kepala Kepala Pusat Pengabdian pada masyarakat pada LP2M. Alhamdulillah, semoga kedepannya kami dengan beliau insya Allah akan terus bersama-sama untuk menangani hal-hal terkait dengan pengabdian masyarakat, dosen dan mahasiswa. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan sedikit bahwa KPM di pengabdian masyarakat secara umum yang dikelola oleh P2M di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mengalami beberapa perubahan, terutama sekali perubahan akibat dari pandemi yang sebagian besar dosen sudah memahaminya, dilatar belakangi oleh munculnya pandemi sehingga LP2M harus menyusun KR yang terkait dengan KPM dari rumah didasari atas keputusan Dirjen, sehingga KPM DRI ini dianggap legal dan dapat kita gunakan dalam beberapa semester, apalagi sekarang kita masih belum sempurna normal, masih kita gunakan KPM DRI yang kelima ini. Nah, dari cikal bakal KPM dari rumah ini juga, LP2M juga telah menyusun pola-pola KPM baru yang tidak terpaku pada hanya KPM reguler, di mana mahasiswa itu ke desa atau melakukan sesuatu yang sebagaimana biasa di reguler itu kadang langsung terjun ke masyarakat. Itu polanya nanti ada yang reguler, memang ada yang seperti itu, juga ada yang berbasis prodi, di mana keilmuan prodi yang dipengabdiankan, pemberdayaan masyarakat dengan keilmuan berbasis ilmu prodi juga akan ada ke depan.
Juga ada jenis KPM mahasiswa yang aktif di dalam kegiatan mahasiswa kemahasiswaan, dan KPM mahasiswa yang aktif di daerah-daerah, misalkan semuanya itu selama dapat dipertanggungjawabkan secara tertulis, ada rekam jejak, ada rekam kegiatan, kemudian dapat ditulis dalam artikel, itu semua dapat diakui sebagai KPM. Jadi KPM sudah mulai berubah wajahnya ke jenis-jenis KPM yang lebih fleksibel, di mana untuk memenuhi kebutuhan akreditasi untuk percepatan masa studi dan untuk lebih memberdayakan masyarakat dengan ilmu prodi dan ilmu yang dimiliki oleh mahasiswa lainnya. Nah, secara umum namanya kegiatan KPM itu kita berharap ada namanya output, ada yang namanya outcome, ada yang namanya benefit, itu secara umum. Kalau output, hasil jangka pendek, outcome hasil yang terjadi setelah kegiatan jangka pendek, kemudian ada benefit, itu keuntungan. Mungkin kalau dalam hal KPM DRI ini, benefit mungkin tidak begitu terlihat. Misalkan kalau yang kita biasa, kalau kita ilustrasikan namanya output itu membuat irigasi, misalkan kalau outcome-nya teralirinya sawah, dan panen meningkat, benefit tentu hasil pendapatan pertanian para petani menjadi bertambah. Jika kita kaitkan dengan ilmu yang ada di UIN Araniri, ilmu-ilmu prodi itu, misalkan boleh jadi arsitektur, misalkan seperti yang terjadi di kota-kota di daerah lain, di mana misalkan ada mahasiswa yang membuat desa wisata, misalkan hasilnya menambah pendapatan masyarakat, seperti yang terjadi desa warna-warni, misalkan akhirnya menjadi sasaran wisata sehingga menambah pendapatan masyarakat. Itu sebenarnya yang kita harapkan dari kegiatan-kegiatan dari pengabdian ini, bermanfaat, benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Kalau misalkan itu kegiatan yang bernama, yang di FEBI misalkan, dulu pernah kita arahkan, misalkan ada pendampingan BUMDes, ada kalau outputnya, outcome-nya terwujud BUMDes, benefitnya meningkatnya taraf hidup masyarakat misalkan. Itu harapan kita dalam kegiatan KPM ke depan. Jadi ada pemberdayaan masyarakat dan ada hasil yang nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Di samping juga ada KPM reguler, karena kemampuan mahasiswa kita itu berbeda-beda gitu. Nah, perlu kami sampaikan juga sedikit di sini, ini terkait secara umum KPM yang tadi kami sampaikan. Jadi ada beberapa solusi intinya dari Kaprodi misalkan, juga bisa KPM by request. Mungkin ada anak IT pingin diperbantukan oleh Prodi selama 40 hari misalkan, itu juga bisa menjadi KPM. Intinya kita buka seluas-luasnya asalkan itu memenuhi syarat sebagai pengabdian, karena regulasi untuk pengabdian ini juga ada gitu. Kemudian berbicara tentang KPM DRI ini, yang perlu kita sampaikan tadi bahwa telah kita sampaikan bahwa KPM DRI ini memang dilatar belakangi oleh pandemi dan dilatar belakangi oleh memfasilitasi siswa agar tidak terhambat dengan pandemi dalam menyelesaikan studi. Makanya ada keistimewaan mereka itu bisa bekerja dari rumah gitu. Jadi sehingga kegiatan-kegiatan pemberdayaan secara individual itu bisa diakui sebagai KPM. Dan karena prinsip KPM DRI secara umum adalah individual, fleksibel, efisiensi, tetap menjaga mutu gitu. Kalau yang kita maksud individual, karena didasari KPM DRI ini oleh pandemi, tentu saja kita tidak menyarankan mahasiswa untuk berkelompok-kelompok lalu terjun ke masyarakat sebagaimana KPM reguler. Yang selama ini terjadi salah paham. Mohon maaf, mungkin perlu kami ulang lagi bahwa pernah terjadi sebelumnya, padahal kita sudah ada juknis untuk menjelaskan bahwa KPM yang namanya KPM dari rumah ini tidak ke desa, tidak diantar, tidak ada pengantaran dari pihak P2M ke desa, diserahkan ke kepala desa, enggak gitu. Juga mahasiswa tidak disarankan untuk mencari desa tempat mereka pengabdian, walaupun disediakan di dalam juknis dan di dalam Google Classroom surat yang namanya stakeholders, siapa tahu mereka membutuhkan. Bukan berarti wajib harus ada desa tempat pengabdian.
Namun yang wajib bagi mereka adalah membuat kegiatan yang kegiatan itu produk luarannya adalah artikel. Karena sebagaimana kita tahu bersama, di P2M ini sudah ada namanya jurnal pengabdian. Nah, oleh karena itu, karena sudah ada jurnal pengabdian, ini kesempatan bagi dosen dalam KPM DRI ini untuk berkolaborasi dengan mahasiswa, menulis artikel mungkin bersama dengan bimbingan dosen, bisa mereka melihat potensi yang dapat ditulis, apakah misalkan ada kuah belangong, misalkan tradisi di dalam masyarakat, ada yang namanya Putren Ane, misalkan, itu bisa diungkap menjadi sebuah tulisan yang menarik, misalkan dengan kerjasama dengan supervisor atau masalah-masalah lain, atau mungkin dia nggak bisa mengungkapkan itu, boleh jadi dia akan melakukan pengabdian yang benar-benar mengajar, misalkan mengajar PTPA atau mengajar di Dayah, misalkan dalam KPM DRI ini banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Yang penting itu menjadi lahirnya itu jadi artikel gitu. Jadi semenjak awal para supervisor kita berharap sudah mengarahkan, memberi kesadaran kepada mahasiswa, ini kita arahnya ke artikel supaya tidak sibuk dengan mencari-cari desa, mencari-cari sampai pakai baju-baju warna bajaket itu, sehingga kadang-kadang berdua-duaan juga di kampung-kampung menjadikan kita kurang enak untuk kita sebagai penyelenggara KPM itu terjadi hal-hal yang tidak enak misalkan gitu. Nah, itu mungkin secara umum bahwa KPM DRI ini kegiatannya itu individual, fleksibel, kegiatan apapun diakui, asalkan itu luarannya artikel, kemudian efisiensi, memilih kegiatan, mempertimbangkan efisiensi waktu, biaya, jangan terlalu besar, mengeluarkan biaya misalkan. Tapi tetap terjaga mutu dengan ada di Google Classroom, bisa dilaporkan kegiatan mereka. Itu. Kemudian juga perlu kami sampaikan, ada sedikit perbedaan antara KPM DRI dengan KPM reguler ini. Kalau KPM reguler tadi berkelompok, KPM DRI individu. Kalau KPM reguler berada di desa, kalau KPM individu ini berada di rumah boleh, atau di perpustakaan atau di mana-mana itu boleh. Kemudian juga kalau KPM reguler itu diantar, dijemput, diserahkan kepada Pak Kesyiknya, ini enggak, benar-benar tidak ada itu, sehingga tidak bisa Pak Kesyik nanti menghubungi supervisor, Pak kami kok belum didatangi supervisor, Pak kami kok belum datang orang dari P2M, anak-anak sudah datang ke desa, mohon diberi pengertian bahwa ini KPM berbeda, bukan KPM reguler. Jadi kalaupun mahasiswa sudah membuat kelompok-kelompok itu bukan saran dari P2M. Seandainya mungkin terjadi kelompok, mereka mau menulis, nggak bisa dihindari lagi, ya sudah, supaya memudahkan mereka jalan. Tapi tetap kita sampaikan bahwa kita ini tidak menggaji pihak itu, karena kita tidak ada anggaran untuk KPM DRI ini nol, sehingga benar-benar tidak ada yang bisa kita tarik dari situ. Bahkan supervisor pun supaya diakui masuk ke BKD menjadi pengabdian masyarakat, karena kita tidak ada konsekuensi dana anggaran yang bisa kita cairkan untuk itu gitu. Sehingga tidak bisa nanti supervisor dianggap benar-benar Pak Kesyiknya itu tidak bisa kita anggap seperti reguler, karena mereka itu tidak diberi honor gitu. Itu mungkin perlu kami beri sedikit gambaran umum tentang KPM DRI ini berbeda dengan KPM reguler. Prinsipnya itu yang harus dipahami oleh mahasiswa, sehingga konsekuensi pengantaran dan bertanya dana itu memang tidak ada. Dana itu ada kan ketika kita ada kegiatan gitu, ada yang dapat kita bertanggungjawabkan. Sementara ini benar-benar kalau kita udah memilih KPM DRI ini memang tidak ada konsekuensi anggaran, dan memang standar landasan KPM jenis macam-macam ini penghematan anggaran. Kita tahulah bagaimana penghasilan BLU kita gitu, udah jadi rahasia bersama gitu. Kemudian perlu kami sampaikan bagi dosen yang dari tarbiyah, KPM
DRI dari tarbiyah. Mungkin ini kenapa kami sebut tarbiyah khusus, karena tarbiyah itu mahasiswa PP KPM, dalam kurikulum tarbiyah itu tertulis PP KPM. Namun karena PP KPM murni belum bisa dilaksanakan, setelah kita bahas beberapa kali, ternyata setelah kita kaji tidak bisa untuk semester ini. Perlu kita duduk, kita godok ulang sehingga ini lahir KR juga yang nanti bisa kita pegang selamanya, tapi untuk sementara belum bisa. Karena kenapa? Kalau kami beri solusi waktu itu adalah KPM yang PP KPM kali ini untuk memudahkan langsung aja ambil KPM dari rumah. KPM DRI ini yang sedang berlangsung ini, dan pihak tarbiyah alhamdulillah setuju. Berhubung kita tidak bisa untuk kali ini belum bisa jalan karena KPM DRI ini sistemnya sudah kuat, sudah berapa semester dan sudah ada KR, dan mereka bekerja ketika hari ini kita mulai, sudah 3 bulan yang lalu mereka bekerja, sistemnya itu mohon maaf, dari tadi saya bicara berarti nggak dengar ya? Iya, hilang suara. Barusan Sebentar aja, nggak apa-apa. Oke, baik. Semenit. Baik, terima kasih. Kami ulangi bahwa yang KPM dari tarbiyah PP KPM yang tertulis di dalam kurikulum KPM tarbiyah itu untuk tahun ini kan belum bisa kita jalankan setelah kita kaji. Karena kenapa? KPM kita di RI ini 3 bulan yang lalu sudah mulai bekerja. Sementara sistem yang ada di tarbiyah itu baru pas kita jalankan untuk semester ke depan. Di antaranya misalkan ternyata dalam PP KPM itu supervisor yang ada di sekolah harus supervisor yang ada di KPM. Nah, sementara di sini sudah diatur duluan sehingga ini menjadi kendala di pihak tarbiyah. Oleh karena itu solusi tengahnya adalah tetap berlangsung PPL, tetap PPL berlangsung, KPM diambil yang jenis DRI, sehingga nilainya berpadu dua menjadi PP KPM. Untuk tahun ini solusinya seperti itu. Sehingga Bapak Ibu yang menjadi supervisor di tarbiyah, nanti mohon juga bekerja sama untuk berkomunikasi dengan di tarbiyahnya untuk sekolah. Sementara untuk KPM, sebagaimana telah dibagi di kelas menjadi supervisor, walaupun terkendala masalah ternyata pengaturan di KPM ini tanpa mengetahui bahwa di sana ada yang namanya sekolah yang sudah dibagi, yang orang-orangnya sudah jelas semua di satu sekolah. Misalkan satu dosen mengenangani 10 orang di satu sekolah, sementara di sekolah lain juga seperti itu. Adapun di P2M bercampur mereka semua. Ini menjadi kendala memang. Namun karena komunikasi tentang hal supervisor ini sedikit terlambat, maka kami nggak bisa lagi balik ke tahapan awal, sehingga ya sudahlah kita kali ini jalan seperti ini dulu. Yang penting diakui nilai KPM mahasiswa, nilai PPL tentu pasti diakui. Nilai KPM karena ada kegiatan seperti ini diakui, sehingga untuk tarbiyah solusinya untuk masalah penilaian mengikuti KPM DRI. Jadi Bapak Ibu benar-benar menilai di KPM DRI. Adapun kegiatan mereka ternyata bercampur dengan kegiatan sekolah, kalau itu bisa dipertanggungjawabkan untuk KPM DRI, silakan. Untuk KPM DRI yang penting Bapak Ibu itu mengelola classroom aja, gitu. Seolah-olah Bapak Ibu yang penting ada kegiatan mereka selama 40 hari, sementara yang jadi supervisor di sekolah mengelola tentang diakuinya KPM PPL mereka, gitu. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan secara umum, dan prinsip umum bahwa yang namanya supervisor itu benar-benar ibarat dosen dengan mahasiswa di kelas, punya wewenang besar untuk memberi nilai apapun, karena persennya kan sudah ada untuk supervisor, ada juga pihak P2M gitu. Jadi yang milik supervisor itu benar-benar supervisor, punya kebijakan sendiri. Kalau mahasiswa ternyata telat ngirimkan, bagaimana ini komunikasinya dengan mahasiswa. Mungkin Bapak Ibu ini bertanya ke mahasiswa,
ternyata telatnya mereka karena jaringan atau karena apapun, apakah lewat WA mau dikirim, yang penting bisa dasar untuk memberi nilai, itu bebas diberikan kepada supervisor. Jadi supervisor benar-benar sebagaimana dosen dengan mahasiswa itu. Jadi kita sebenarnya tidak persis ngajar, cuman kerjaan mereka di lapangan, meneliti atau di rumah atau di dimanapun, karena hasilnya adalah artikel. Jadi barangkali itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Dan sedikit perlu kami sampaikan bahwa tadi ada jurnal di P2M. Target kita alhamdulillah 2022 itu sudah banyak artikel terpublish, alhamdulillah tercapai. Dan kami berharap dengan bantuan Pak Anton, alhamdulillah insya Allah ke depan dibantu untuk masuk ke dalam Sinta. Kita berharap lah Sinta paling enggak Sinta 2 gitu atau Sinta 3, kalau harapan kita lebih tinggi gitu. Kalau bisa Scopus kenapa enggak gitu kan. Nah, itu kita punya sarana untuk itu. Bapak Ibu mau menulis di jurnal P2M itu ada kesempatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih sekali lagi dan penghargaan sebesar-besarnya kami haturkan kepada Bapak Ibu yang telah bergabung, yang telah memenuhi undangan kami. Ada hal-hal yang belum jelas nanti dapat ditanyakan, karena Pak Jelani juga akan menyampaikan lebih jauh lagi tentang teknis di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ketua LP2M, Dr. Mukhlisah atas materi yang telah disampaikan kepada kita semuanya. Semoga para dosen, supervisor bisa memaklumi dan bisa memahami sebaiknya. Kemungkinan nanti ada pertanyaan bisa dipertanyakan pada arah yang lebih lanjut. Untuk selanjutnya dalam hal teknis pelaksanaan KPM DRI 5 ini mungkin akan disampaikan oleh Dr. Jailani selaku Sekretaris LP2M. Kepada beliau kita persilakan. Silakan Dr. Jailani. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Summa salatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Pertama sekali penghormatan kami kepada Ketua LP2M Dr. Mukhlisah MA, Bapak Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Dr. Abdul Razak LSMA, seluruh kru panitia LP2M yang standby dalam grup Zoom ini. Ada Bapak Putra, Bapak Mahdi, Bapak Taufik, dan seluruh kru yang bekerja sebagai panitia pelaksana KPM DRI ini. Yang kami muliakan dan kami banggakan para supervisor yang telah berhadir, guru-guru kami, para profesor yang telah menyempatkan diri untuk bergabung dalam link Zoom ini. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ingin menyampaikan bagaimana kita melaksanakan KPM DRI yang tentunya ini sudah yang kelima. Periode kelima kita melaksanakan kegiatan KPM DRI, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang selama ini sedang heboh-hebohnya dengan pengisian BKD, KPM DRI sebelumnya itu bermanfaat untuk kebutuhan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memilih, ya, misalnya mata kuliahnya nggak cukup 10 SKS ditambah dengan
KPM DRI ini 3 SKS untuk bidang pendidikan dan pengajaran, maka dibolehkan secara aturan yang ada dalam rumusan kita. Namun ketika sudah diletakkan dalam posisi pendidikan dan pengajaran, maka tidak boleh lagi digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat. Nah, mudah-mudahan segala arakil, obstacle yang Bapak Ibu alami dengan berbagai macam komentar asesor BKD tuntas, dan jika ada masih kendala, insya Allah kami akan bantu untuk menyediakan dokumen-dokumen yang Bapak Ibu perlukan. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan apa yang menjadi inti pada hari ini, kami ingin menyampaikan tentang teknis pelaksanaan kuliah pengabdian masyarakat yang kami singkat dengan KPM DRI, Kuliah Pengabdian Masyarakat dari Rumah Inovatif, yang merupakan pelaksanaan kegiatan kuliah pengabdian masyarakat yang memberikan peluang dan pilihan kepada mahasiswa untuk melakukan inovasi kegiatan dengan menggunakan potensi, fasilitas, sumber daya, sarana dan prasarana di mana mahasiswa berada atau berdomisili. Nah, termasuk pula mahasiswa asing, baik secara daring atau online maupun luring atau offline, dengan tetap mengikuti protokol dan prosedur operasional standar tanggap darurat COVID. Nah, Bapak Ibu sekalian, P2M, LP2M UIN Ar-Ranidi ketika mengusulkan ragam program pengabdian kepada masyarakat untuk semester ganjil dan genap tahun akademik 2021 dan 2022, itu menawarkan beberapa program. Artinya agar menyesuaikan dengan kondisi terkini, sehingga KPM DRI ini tetap kita adakan. Di samping nanti jika ada kondisi yang memungkinkan, maka kita punya opsi lain, yaitu KPM reguler ke beberapa wilayah yang sesuai dengan RKKL yang dimiliki oleh P2M. Nah, ini makna yang kita pilih. Secara teoritis demikian yang kita rumuskan, dan ini mengikuti edaran dari Dirjen Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam ketika awal-awal terjadinya COVID ini. Kemudian prinsip yang kita bangun, yang pertama individual, di mana mahasiswa atau peserta KPM DRI ini dilarang melaksanakan kegiatan secara berkelompok di lapangan. Nah, ini sebenarnya yang kami tekankan. Kenapa? Karena jika kita memberikan peluang mereka bekerja secara berkelompok, kita bentuk kelompoknya, ya, secara penugasan dari LP2M, maka ini akan berakibat terjadinya pelanggaran prokes. Dan kami ketika melakukan monitoring ke lapangan, karena yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua, untuk kegiatan KPM DRI ini yang kita miliki hanya MONEF, monitoring dan evaluasi ke lapangan, itu pun dengan memilih wilayah-wilayah tertentu. Di Lamberuscape kemarin itu, karena rute yang saya lewati setiap hari, itu dibuat posko oleh mahasiswa. Nah, lalu kami menyampaikan bahwa kepada Pak Keciknya, wah Pak Kecik, ini sesuatu yang tidak kami inginkan sebenarnya. Nah, kalau Bapak pun mengizinkan, Bapak Keciknya mengizinkan, maka itu harus sepengetahuan Bapak Kecik, ya, atau penanggung jawab lokasi di mana mahasiswa itu memilih. Jadi dimintakan dibuat izin secara tertulis. Nah, kalaupun tidak secara tertulis, misalnya disampaikan kepada mahasiswa bahwa ini tidak boleh melanggar protokol kesehatan. Nah, prinsip yang kedua adalah fleksibel, di mana mahasiswa dapat memilih ragam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tercantum dalam pedoman ini, atau melaksanakan jenis kegiatan pengabdian lain yang menyesuaikan dengan kompetensi dan peluang yang dimiliki mahasiswa dan juga keahlian prodinya. Ya, misalnya yang berbasis keahlian prodi. Nah, disilahkan.
Jadi apa yang kami tawarkan dalam slide nanti, misalnya ada beberapa contoh kegiatan yang pada slide berikutnya, itu hanya sifatnya opsional, ya, opsional. Dia bisa dipilih oleh mahasiswa, atau jika ada dalam KR, ya, KR nomor 20 tahun 2021 yang menyebutkan jumlah kegiatan yang ditawarkan, lalu dipilih kegiatan lainnya oleh mahasiswa dengan mempertimbangkan kondisi lapangannya, ya saya sampaikan contohnya ya. Jika ada mahasiswa yang mampu memiliki keahlian kaligrafi, ya maaf ya, kaligrafi. Sudah lama itu nggak mengucapkannya ya. Jadi ketika dia ahli kaligrafi, lalu dia dalam 40 hari dia mengajarkan satu kelompok orang dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Lalu dia mengamati dan melakukan asesmen awal kemampuan, ini khususnya bagi yang anak tarbiyah yang prodi bahasa Arab misalnya, bagaimana tulisannya pada tahap awal dia melaksanakan itu, lalu bagaimana progresnya dia lakukan evaluasi, dan dia pemetaan apa kesulitan, apa kendala, lalu dia laporkan dalam kegiatan harian dia, maka itu menjadi sebuah kegiatan yang diakui secara individual. Kemudian dia laporkan dalam laman Google Classroom kegiatan hariannya, lalu dia laporkan di laporan akhirnya dia melaporkan dalam bentuk artikel jurnal dengan template yang telah kami sediakan di web P2M. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian seperti contoh lainnya, kalau boleh kita katakan, misalnya ada Pak Rani itu. Pak Rani kan sering membuat les bahasa Cina, kursus bahasa Cina. Nah, kalau ada mahasiswa kita yang mampu bahasa Chinese, lalu dia mengajarkan kelompok mahasiswa atau masyarakat agar mampu berbahasa Cina, disilahkan. Tentu ini sebagai peluang bagi kita untuk memberikan peluang agar mahasiswa lebih aktif dan dia dapat memilih program sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Nah, kemudian efisiensi. Mahasiswa dapat memilih kegiatan dengan mempertimbangkan efisiensi waktu dan biaya. Waktu pelaksanaan kita 40 hari. Hitungannya itu 40 hari. Kemudian jangan dipaksakan. Ada pada tahun yang lalu itu, mahasiswa memilih kegiatan, misalnya perlombaan dan sebagainya itu, yang mengkolek money dari peserta lainnya. Nah, ini sebenarnya tidak kami harapkan. Kalaupun dia melaksanakan kegiatan, pilihlah yang paling efisien biayanya. Jangan nanti ditanyakan ke kami, mana panitia pelaksana KPM DRI, kami meminta anggaran untuk keperluan A, B, C, D misalnya. Nah, ini tentunya tidak kita harapkan. Berikutnya, tetap menjaga mutu. Nah, disinilah yang kita maksudkan ketika adanya pelaporan atau pemantauan serta evaluasi yang kita laksanakan melalui Google Classroom, yang tentu Bapak Ibu sekalian, saya sudah diundang untuk bergabung dalam Google Classroom-nya Fakultas Tarbiyah. Nah, itu ada dalam tugas kelas, tentu kita mengamati itu ada tahapan-tahapan. Nah, dalam tahapan-tahapan itulah mahasiswa kita kontrol untuk melaporkan berbagai jenis kegiatan. Dan durasi waktu 40 hari itu dia isi apa kegiatan hariannya, misalnya ya, kita contohkan, saya sama juga seperti Ibu Ketua, mencontohkan yang tarbiyah punya misalnya, ketika mereka misalnya melakukan pemetaan masalah pembelajaran di sekolah, karena yang diharapkan bahwa KPM kali ini berbasis keilmuan prodi, tapi posisinya di sekolah, ya posisinya di sekolah, maka disilakan. Nah, instrumen penilaiannya menggunakan instrumen penilaian yang digunakan oleh Fakultas Tarbiyah itu disilakan. Tapi tentu ketika pelaporannya menyesuaikan dengan Google tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan seperti yang ada di dalam Google Classroom. Jadi saya pikir KPM DRI ini pada pemahaman kami, pada apa yang coba kami tawarkan itu menggunakan aplikasi Google Classroom dengan berupaya menampung berbagai jenis kegiatan yang telah disusun oleh mahasiswa bekerja sama dengan supervisor. Nah, untuk tujuan pelaksanaan saya pikir tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian yang perlu kami sampaikan di sini bahwa
kita ingin mahasiswa itu cepat selesai kuliah, ya, tanpa ada terkendala dengan kondisi pandemi karena tidak dapat melaksanakan KPM reguler. Nah, ini sampel bentuk kegiatannya. Nah, mohon maaf kalau nanti bisa secara diunduh di ragam jenis kegiatan ini dapat diunduh di web P2M. Nah, kalau yang kita tawarkan misalnya pengembangan kualitas layanan administratif desa sebagai upaya untuk mewujudkan nilai adil dan maslahat. Nah, ini kalau kita tawarkan program ini misalnya pelayanan masyarakat desa untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Politik misalnya FISIP. Nah, itu kalau misalnya ya anak FISIP dia satu orang memperbaiki struktur desa atau administrasi desa, atau katakanlah anak ekonomi syariah misalnya, atau katakanlah ilmu ekonomi melakukan kegiatan di sebuah desa dengan merapikan pelaporan keuangan Gampong misalnya. Sekarang ini kan di Gampong itu ada kecilnya yang ditangkap, lalu dia melakukan pelatihan accounting selama durasi waktu tertentu, misalnya 1 minggu, 2 minggu misalnya, dengan kepada aparatur Gampong, itu tentu menjadi pilihan yang kita berikan peluangnya kepada mahasiswa. Lalu ketika dia melakukan kegiatan itu, dia laporkan apa kendala, apa bagian permasalahan yang dia hadapi. Tentunya pada kegiatan hariannya dia laporkan, lalu pada tahapan laporan akhirnya dia menarasikannya dalam bentuk artikel jurnal sesuai dengan template yang telah kami sediakan. Nah, kemudian kegiatan lainnya misalnya pengembangan ya pemahaman keagamaan. Nah ini tentu sangat luas. Apakah sekarang ini lagi tren nih, misalnya bagaimana sebenarnya sosialisasi surat edaran Menteri Agama ya tentang pengaturan toa masjid dan musala. Nah, ini kan kalau seandainya dia pilih satu tema ini saja agar masyarakat kita ngeh ya, artinya dia paham betul apa substansi, tidak hanya melihat pada kasat mata mereka di video atau dengan berbagai macam isu-isu yang dikembangkan yang tentunya dalam tanda kutip sudah tidak sehat lagi. Nah, tidak melihat pada substansi edaran, tentu dia dapat pilih. Jadi supervisor mengarahkan, kalau dia pilih alhamdulillah, kalau dia tidak pilih ya arahkan kegiatan lain. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini sebagai sampelnya saja 2 ya. Nah, untuk berikutnya yang ingin kami sampaikan, pengorganisasian dan penempatan peserta. Nah, pengorganisasian kelas peserta KPM DRI dilakukan oleh panitia pelaksana KPM DRI sebagaimana yang tercantum dalam surat keputusan rektor tentang pelaksanaan KPM itu sendiri. Nah, kami nanti akan ini seluruh supervisor dan juga peserta akan di SK-kan oleh rektor insya Allah setelah memastikan jumlah supervisor yang dikirim, dan alhamdulillah sudah terkirim semuanya. Nanti ada beberapa supervisor yang ada dalam satu kelas itu, misalnya untuk tarbiyah itu ada beberapa kelas, dan untuk satu kelas itu ada beberapa supervisor, itu tidak ada masalah, kita akan sesuaikan dengan PUM kebutuhan BKD atau SKS kebutuhan BKD. Kemudian peserta memilih tempat, lokasi, lembaga secara mandiri dan atau penugasan. Nah, ini yang tadi menjadi tambahan kami. Kalau pada awalnya sebenarnya kami memberikan peluang kepada mahasiswa untuk memilih lokasi sendiri. Boleh di desa, tapi tadi sudah saya sampaikan tidak disarankan akan menarik. Tapi di lokasi atau lembaga penyantunan yatim, lembaga misalnya kalau di dakwah sekarang itu ada namanya rumah pembinaan anak-anak terlantar, ya KESMA. Nah, kalau tidak salah saya itu di Blangkrung ya, di belakang Blangkrung itu apa namanya? Nah, itu di situ ada anak-anak yang sekarang ini rumah binaan oleh Prodi Kesos dan PMI Fakultas Dakwah. Jadi anak-anak mereka itu jika memilih lokasi itu, nah itu dapat kita izinkan. Dan atau dengan bentuk lain misalnya penugasan. Jadi kalau dalam hal Fakultas Tarbiyah
telah menugaskan mahasiswa untuk melaksanakan KPM di sekolah itu adalah penugasan. Nah, prinsipnya penugasan. Nah, kemudian tugas supervisor ini dalam kaitan tugas kita selaku supervisor. Pertama, membantu mahasiswa menyusun dan merencanakan program sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Kemudian membimbing dan mengarahkan mahasiswa peserta KPM DRI untuk mampu melaksanakan program-program yang telah direncanakan. Bimbingan dan arahan dilakukan secara daring atau online. Kemudian membantu memberikan solusi, pemikiran, dan mengatasi kesulitan mahasiswa peserta KPM DRI di lapangan. Dalam hal ini dapat dilakukan secara daring atau online. Kemudian membimbing mahasiswa dan dalam penyusunan program individual serta laporan harian dilakukan secara daring juga atau online. Kemudian dosen supervisor wajib mengingatkan mahasiswa bimbingannya untuk menyelesaikan dan mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu pada aplikasi Google Classroom yang telah disediakan. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan mahasiswa peserta KPM DRI melalui aplikasi Google Classroom yang telah disediakan. Dan juga yang terakhir, memberikan penilaian mahasiswa peserta KPM DRI atas tahapan-tahapan kegiatan KPM DRI yang telah diselesaikan pada aplikasi Google Classroom. Nah, range-nya itu, nilai mereka itu kita berikan antara 0 sampai dengan 100, dan tentunya ini apa yang dinilai ya, tentu sudah ada dalam sistem yang kita bangun, misalnya kedisiplinan dia, implementasi programnya apakah berjalan atau tidak. Nah, itu nanti ada kolom-kolomnya tersendiri yang nanti akan kita bubuhkan. Dan Bapak Ibu jangan lupa proses pembimbingan kerja Bapak Ibu di screenshot, ya, di screenshot. Mohon maaf ini kami juga kesulitan memberikan pemahaman kepada asesor BKD ya, bahwa kegiatan KPM DRI ini kan berlangsung secara daring ya. Jadi apabila sudah ada surat keterangan atau surat SK ya, surat SK rektor tentang supervisor KPM DRI, kemudian ada screenshot kegiatan pelaksanaan bimbingan KPM, dan juga ada surat keterangan dari LP2M, dalam hal ini P2M, tentang bahwa dosen supervisor telah melaksanakan tugasnya berdasarkan SK yang tersebut itu, maka menurut kami itu sudah sah. Dan yang jangan lupa melampirkan nama-nama mahasiswa yang dibimbing. Nah, ini yang bisa jadi pertanyaan asesor, berapa sebenarnya jumlah yang Bapak Ibu bimbing? Kalau 18 orang itu dihitung 3 SKS. Kalau 10 orang ya disesuaikan dengan hitungan per SKS-nya. Karena dihitung dalam aplikasi BKD kita 6 orang itu dihitung 1 SKS. Baik. Untuk selanjutnya, kalau untuk tugas mahasiswa nanti akan saya share apa saja tugasnya. Namun kami berharap Bapak Ibu supervisor ini mengingatkanlah, sifatnya ini pengayoman. Jadi sebenarnya yang kita inginkan ini dalam KPM DRI ini mahasiswa melaporkannya secara administratif, ya. Tentu kalau kita meragukan apakah dia melaksanakan kegiatan tersebut karena ini dilakukan secara jarak jauh, maka kalau kegiatan itu dilakukan di desa, maka kita meminta ya yang memberikan nilai itu adalah kepala desanya. Dan maka ada penilaian dari stakeholder. Kalau dilakukan di sekolah, maka stakeholdernya adalah kepala sekolah atau guru pamong. Nah, jadi kita tidak punya jangan memprasangkakan bahwa mahasiswa itu tidak melakukan kegiatannya, namun kita melihat secara legal formalnya. Persoalan bahwa dia melaksanakan misalnya di kampung antah berantah sana, kita nggak tahu apakah dia melaksanakan atau tidak. Itu adalah tanggung jawab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat legal formalnya. Karena sebagaimana prinsipnya amarana an nahkuma bil zahir wala bil batin. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir tentang jadwal pelaksanaan, Bapak Ibu kami ingatkan bahwa proses di lapangan mereka nanti 07 Maret sampai dengan 2022 sampai dengan 10 April 2022.
Nah, untuk penjadwalan bagaimana kapan Bapak Ibu melaporkan nilai, memberikan komentar itu ada dalam laman Google Classroom. Untuk selanjutnya tentang sanksi, marilah kita merujuk kepada pedoman. Kami insya Allah akan melakukan pemantauan. Bapak Ibu boleh melaporkan jika ada mahasiswa kita yang melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, baik. Kemudian untuk mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu Supervisor, ya perlu diingatkan bahwa untuk meminta soft copy laporan akhir dari mahasiswa agar nantinya ketika mereka atau Bapak Ibu meminta mereka mengupload soft copy laporan akhir itu di Google Classroom, Bapak Ibu juga mengunduhnya sebagai bukti proses pembimbingan. Nah, kemudian sekiranya nanti ada kendala yang sudah ya, misalnya ada laporan ke kami, ada dosen yang lupa men-screenshot. Nah, kalau lupa men-screenshot, nah tentu kalau supervisornya dalam tanda kutip, atau maaf ya, asesornya dalam tanda kutip memaksa membuat laporan, nanti mohon dikirimkan kepada kami bagaimana kami akan mengkonfirmasi melalui LPM ya, karena tugas asesor BKD itu dikontrol oleh LPM ya. Kami hanya memberikan data. Dalam proses ini kan tentu ada proses verifikasi di BKD. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian apa yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Jika ada hal yang ingin ditanyakan akan dipandu oleh Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, Bapak Abdul Razak MA. Dalam hal ini kami kembalikan kepada beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Jelani yang telah memberi arahan tentang mekanisme pelaksanaan KPM di RI 5 ini. Kepada Bapak Ibu sekalian, Supervisor, mungkin ada pertanyaan yang mungkin sifatnya teknis ataupun pengayaan materi, mungkin bisa ditanyakan kepada Ibu Dr. Mukhlisah selaku Ketua LP2M dan kepada Bapak Dr. Jelani. Kepada Ibu Bapak sekalian silakan ditanyakan, mungkin ada sesuatu yang ingin menambah pengetahuan tentang mekanisme pelaksanaan KPM dari 5 ini. Ya, Pak Abdul Razak, Pak Johari. Ya, Pak Johari, terima kasih. Ya. Silakan langsung aja ditujukan ke Dr. Jelani boleh, atau ke Dr. Mukhlisah boleh. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Mungkin pertanyaan saya itu saya tidak tahu saya tujukan ke siapa, tetapi melalui Pak Abdul Razak, nanti Pak Abdul Razak saja saya salurkan ke siapa. Ya, siap. Terima kasih Pak Johari. Silakan. Ada dua mungkin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, bahwa peserta KPM itu akan output akhirnya itu kan membuat jurnal. Nah, jurnal itu formatnya kira-kira di mana atau seperti apa, mungkin kami perlu juga disampaikan, atau kami juga perlu ambil di mana bisa kami ambil. Ini mohon maaf, mungkin kalau tadi sudah tersampaikan mungkin saya kurang nangkap, mohon maaf. Artinya biar ada keseragaman antara supervisor dengan peserta. Nah, sehingga nanti jangan sampai bersikukuh pada masing-masing, kita mahasiswa begini, profesor begini. Jadi ada keseragaman nantinya. Satu, yang kedua mengenai penilaian ini, tadi Pak Joy ya yang menyampaikan ini. Yang menilai mahasiswa itu apakah cuman kita supervisor atau stakeholder juga memberi penilaian? Kalau memberi penilaian itu pemisahannya seperti apa? Mungkin untuk supervisor berapa persen dia harus berikan nilai,
Atau nanti prosentasenya langsung diklasifikasi langsung oleh LPM itu sendiri. Mungkin itu dulu Pak Abdul Razak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Johari. Mungkin dalam mekanisme pelaporan dalam bentuk jurnal ini bisa diberi penjelasan oleh Dr. Mukhlisa. Pada Ibu silakan Bu untuk menjelaskan bentuk jurnal yang akan disusun dalam kegiatan KPM ini. Baik, terima kasih Pak Dr. Abdul Razak. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Jelani tadi, untuk template dari jurnal ini, artikel jurnal, sudah ada di web P2M, Pak. Tinggal diunduh, sudah ada di web. Itu. Jika ada kesulitan nanti, juga bisa kita kirim di grup supervisor, nanti kita minta bantu untuk dikirim. Jadi benar sebagaimana ditanya. Ini udah ada ya. Sudah disampaikan. Bentuknya bisa diunduh di Jurnal Pengabdian Masyarakat. Nah, itu yang sebagaimana telah tampil di halaman Zoom. Nah, ini Pak. Kemudian untuk seberapa persen supervisor, stakeholders, dan LP2M. Untuk supervisor nilainya 60% Pak, supervisor, besar dari supervisor. Stakeholders jika ada 20%, stakeholders ini luas yang terkait dengan kegiatan mahasiswa. Apakah itu nanti boleh jadi ujung-ujungnya jika memang mereka melakukan artikel misalkan, siapapun yang terkait ketika mereka menulis, ketika wawancara, atau kalau mereka tadi yang dikatakan oleh Pak Jelani seperti visit, mungkin ada yang membenahi manajemen keuangan di kampung misalkan, itu tentu saja Pak Kesyik yang menjadi stakeholders, itu 20% dari mereka, tidak banyak. LP2M sendiri 20%. Jadi yang paling besar supervisor. Nah, sementara bobot penilaian Bapak Ibu bisa dilihat di layar, ada citra item yang menjadi dasar untuk kita menilai itu. Supervisor itu melihat kedisiplinannya, respon di Google Classroom misalkan dalam kedisiplinan, kemampuan menyusun program dengan baik misalkan. Kemudian inisiatif, kemampuan menjalankan program, kemampuan menyusun laporan akhir, itu ini kira-kira gambaran umum untuk dasar kita menilai. Itu. Kedisiplinan bisa kita kan nggak lihat ini, pasti yang dipertanyakan kita kan nggak melihat mahasiswa. Paling tidak dari komunikasi di Google Classroom, respon yang cepat itu menjadi standar untuk kita menilai. Dalam kemampuan menyusun program tentu saja dari laporan yang diajukan kepada kita, laporan awal untuk jenis program yang disusun, mungkin pastilah Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kemampuan menyusun program, inisiatif segala macam, punya inisiatif dalam program, kemudian kemampuan menyusun laporan akhir itu, menyusun laporan akhir tentunya dalam artikel keseluruhannya itu dari situ kira-kira. Tapi ini pun fleksibel lagi Pak, Bapak Ibu. Jadi ini fleksibel, mungkin Bapak Ibu melihat, oh artikel bagus ini artikelnya, sampai nggak sempat lagi melihat kedisiplinan karena artikelnya itu sangat baik. Ya, Bapak Ibu punya hak untuk memberikan nilai yang terbaik gitu. Itu barangkali yang dari saya, Pak. Ya silakan Dr. Jelani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan kali ini, karena terusan saya katakan, saya sebagai supervisor mungkin sudah puluhan tahun nggak ada. Jadi, berita baru kalau kata orang Arab nasibak ya Bu ya. Sekitar tahun 2008 terakhir. Jadi udah lama sekali nggak. Jadi ketika diajak kemarin, saya katakan ya terus, saya kepingin. Cuma dalam bayangan, ini akan jalan-jalan ke desa. Saya senang dan menyenangkan begitu. Dan jadi nggak ada hubungan dengan
Tengku Abdul Razak udah jadi ketuanya, apa namanya? Ya, nah, aman ya, nah. Tapi paling tidak saya ingin mengantarkan, ingin memberikan support kepada Tengku Abdul Razak juga bahwa kali ini Siap ya, nah, reguler nanti. Tahap kedua semua dosen kita ajak untuk reguler. ya gitu. Ada lapangan. Siap ya, nah. Oke, berarti 60% nilai dari supervisor. Saya pikir besar itu memang. Cuman yang menjadi pertanyaan saya itu, apakah semua mahasiswa harus menghasilkan tulisan untuk dimuat di jurnal? Mahasiswa kita ini kan banyak prodi. Apa mungkin semua? Ketika seseorang mengajar, bagaimana? Anak tarbiyah misalnya. Kalau ada mungkin, ketika sastra mungkin ya kalau rajin-rajin dia di rumah dapat gitu kan. Dan dengan arahan bimbingan dapat. Juga SKI dengan objek sejarahnya umpamanya begitu. Politik tadi sudah dijelaskan, saya nggak mungkinkan. Yang ingin saya katakan, apakah memang itu harga mati harus menghasilkan karyanya di jurnal, untuk dimuat di jurnal? Itu satu. Yang kedua, masa rentang KPM apa ini DRI apa? Dari rumah inovatif ya. Berapa lamanya ini? Tadi sudah disebutkan sampai apa 1 bulan 40 hari. apa? Hah? 40 hari. 40 hari. Ya. Ya, dalam 40 hari itu sanggup nggak mahasiswa menghasilkan sebuah karya? Kalau memang karya itu yang apa namanya sebagai goalnya dari KPM kali ini. Jadi mungkin itu aja yang apa supaya seorang supervisor harus bisa mengarahkan dari startnya hingga pada goalnya nanti akhirnya bagaimana yang dihasilkan oleh mahasiswa itu harus sejak dini harus diarahkan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Prof, ini saya ambil alih karena Pak Kapus sudah ada calling dari pihak luar ya. Ya, selamat Prof menjadi supervisor setelah sekian lama. Ya, terima kasih Prof atas masukannya. Tadi terkait dengan penilaian ya, benar dari supervisor itu porsinya 60%. Untuk porsi di Google Classroom itu setelah disediakan misalnya aspek kedisiplinan, yang penting nanti ketika diberikan penilaian itu ringnya 10 sampai 100 ya setiap itemnya itu. Nah, jadi nanti aplikasi kami mengunduh, kami yang akan mengunduh misalnya Prof memberikan nilai untuk 5 item misalnya 90, 80, 70 atau 98. Nah, nanti kami akan mengunduh dan merekap secara otomatis oleh panitia ya. Nah, nanti untuk yang nilai stakeholdernya itu akan diisi oleh mahasiswa itu dengan melampirkan surat dari atau form dari kepala desa atau lembaga, atau boleh juga dikirim oleh diberikan nilai supervisor setelah ada ditunjukkan oleh lembaga bahwa oh ini nilai saya sekian gitu. Nah, jadi dia itu untuk nilai stakeholder itu misalnya kalau dari luar, katakanlah tadi saya sampaikan kepala sekolah atau ketua yayasan atau ketua panti asuhan misalnya, nah itulah yang memberikan nilai porsinya 20%. Kenapa 20%? Ya tentu ada filosofi tersendiri dari pihak kami, karena kemarin itu ada mahasiswa yang gagal karena terjadi konflik kepentingan antara stakeholder dengan mahasiswa. Ya, apalagi kalau ada mahasiswa kita kemarin itu yang mungkin gelis sedikit, Prof. Dia meminta kita untuk mengerjakan sesuatu yang di luar, ya ada tarik menarik sehingga nilainya itu ya macam-macam lah. Oh, dinamikanya tentu Prof cukup paham tentang itu. Nah, sehingga 20% untuk dari nilai stakeholder. Nah, setelah kami kumpulkan ya dari nilai supervisor 80% tadi, maka kami punya internal LP2M memiliki indikator penilaian tersendiri. Misalnya kalau kumulasi nilai dari supervisor dan stakeholdernya 86, maka nanti akan keluar ringnya, akan keluar, maka nilai
nilainya akan keluar misalnya nanti otomatis berapa gitu. Nah, jadi ada penilaian internal di kita, Prof. Nah, kemudian tadi pertanyaan Prof, apakah luarannya itu wajib template jurnal? Yang kami sampaikan tadi, laporannya itu wajib dalam bentuk template jurnal yang telah kita sediakan, Prof. Nah, jadi template-nya saja, Prof. Jadi template-nya kita sediakan, bahwa apa substansinya masih kurang di sana sini. Nah, itu kita itu subjektivitas dari supervisor. Jadi ketika mereka mengikuti template itu, mereka membuat laporannya sesuai dengan template, maka selesailah pekerjaan mereka, lalu mereka unduh ke laman Google Classroom, selesai tahapan kerja mereka. Makanya sifatnya ini lebih bersifat administratif. Nah, kapan itu akan menjadi sebuah penilaian di luar itu? Nah, sekarang ini Prof tadi sudah disampaikan oleh Ketua, kita punya jurnal riset dan pengabdian. Nah, kalau seandainya tadi laporan yang disampaikan oleh mahasiswa diproses lebih lanjut oleh antara supervisor dan mahasiswa, siapa yang lebih banyak peran misalnya? Kami melihat dalam terbitan jurnal terbaru tadi sudah disampaikan ditampilkan itu terbitan tulisan artikel terbaru yang ditayangkan oleh Bu Ketua tadi. Nah, itu adalah tulisan-tulisan hasil dari pengabdian masyarakat semester yang lalu, KPM DAD semester yang lalu sudah dimuat, ada yang kadang-kadang nama supervisornya di depan. Kenapa? Karena supervisornya yang lebih aktif untuk membimbing mahasiswa itu. Dia mengoreksi bahasa sebagainya, itu terjadi boleh setelah berakhirnya pelaksanaan kuliah pengabdian masyarakat. Nah, apakah dalam proses pelaporannya juga dibimbing? Tapi jangan karena tidak selesainya bimbingan itu, misalnya ini substansinya belum beres atau macam-macam dan sebagainya, itu kita abaikan dulu, Prof. Jadi yang penting mereka itu sudah ikuti template, isinya sudah ada, kita usahakan semampu mahasiswa dan semampu kita membimbing. Lalu pada saat stage-nya sudah berakhir, tanggal berakhir, dia upload. Lalu kalau ada progres selanjutnya kita inginkan, misalnya betul-betul dia ingin menjadikan tulisan itu di artikel jurnal, maka itu luar biasa untuk pemanfaatan luaran untuk artikel yang dalam akreditasi itu ada namanya artikel ilmiah atau jurnal ilmiah yang dihasilkan dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersama dosen dan mahasiswa. Jadi itu arahnya ke sana Prof. Jadi prosesnya kita hentikan di penyesuaian laporan itu sesuai mengikuti template, tapi untuk bimbingan selanjutnya yang seperti yang tadi sudah tertayangkan itu adalah hasil bimbingan setelah pelaksanaan, ya, bimbingan setelah pelaksanaan KPM DAD. Saya pikir cukup memadai, Prof, penjelasannya. Terima kasih. Sedikit Pak, sedikit saja ya. Ini ada yang bertanya, ada Bu Dewi, ada Pak Lukman. Tapi sebelum itu, untuk kami sampaikan tambahan kepada Bapak Prof Misri bahwa nanti tim dari jurnal ini juga akan melihat tulisan yang layak untuk masuk jurnal, Pak. Jadi tidak semua akhirnya ini tulisannya masuk ke P2M semua. Lalu disortir yang layak keluar terlebih dahulu itu yang tentu saja yang kualitas lebih bagus itu, Pak. Begitu. Tadi yang share itu kita terima kasih kepada Pak Anton, Prof Anton ini dalam persoalan dunia jurnal ini. Yang share barusan, beliau siap selalu di belakang kita ini. Ada Pak Anton dari. Baik, terima kasih. Lanjut Pak Jelani. Silakan Bu Dewi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, saya Dewi Fitriani dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dari Tarbiyah. Jadi ada sedikit pertanyaan Bapak dan Ibu, mungkin saya kebetulan ditugaskan juga untuk beberapa waktu yang lalu mengantar mahasiswa kami itu ke sekolah. Tadi memang kan ada istilah PPKPM. Jadi ada beberapa mahasiswa yang didaftar yang kami antarkan ke sekolah itu memang dia PPKPM. Jadi dia PPL di situ, dia KPM di situ. Nah, tapi kemudian pada saat saya memperhatikan Google Classroom,
itu daftar peserta dari PAUD itu hanya 2 orang dan namanya itu berbeda dengan yang ditugaskan pada saat kami melakukan pengantaran ke sekolah. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan apakah sama PPKPM yang dilakukan di sekolah ini dengan KPM DRI ini. Kemudian kalau memang prosedurnya itu seperti apa? Karena nama mahasiswa itu tidak sama. Apakah tugas saya nanti untuk yang 2 orang ini saja di Google Classroom, ataukah untuk mahasiswa yang juga ditugaskan ke sekolah tadi? Jadi ada 4 orang lagi. Jadi begitu Ibu, Bapak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mukhlisa jelas ya suaranya ya? Jelas, jelas, Pak. Jelas ya. Jadi Ya. ada diberitahu Pak Anton, sebagian sekitar berapa dibilang Pak Anton waktu itu, dalam setahun mungkin 50 artikel bisa masuk dalam jurnal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, selebihnya itu akan dikumpulkan dalam bentuk dokumen, mungkin berupa kumpulan seperti dalam seminar itu, Book chapter, Pak. book chapter, ya, book chapter. Nah, yang itu juga punya nilai, kalau kita pakai ke PKD seperti kata Pak Jalani tadi, juga punya nilai gitu. Ini terus terang kadang-kadang kita dosen ini ya, dengan ada kegiatan ini menghasilkan artikel bersama mahasiswa, kita punya karya. Nah, tadi sempat disampaikan kalau kita memang lebih banyak berperan, mungkin nama kita bisa di atas. Walaupun nggak kita minta mahasiswa nama kita di atas, mereka memang udah taruh nama kita di atas kan gitu ya. Masih jelas ini, Bu? Ya bisa ditangkap Pak, nggak apa-apa. Jelas Pak, bisa Jelas, ditangkap. terdengar. Ya, tanpa kita minta mahasiswa memang menaruh nama kita di atas. Tapi kadang-kadang kalau kita merasa kita kurang berperan membimbingnya, kita minta nama kita di bawah aja, kan gitu ya. Tapi memang saya kemarin yang sempat dimuat ada 2, dan itu dua-duanya dipakai pada BKD, masing-masing bernilai 3. Pertanyaannya, apakah book chapter itu sudah dikoordinasikan dengan pihak LPM? Ada keputusan berapa angka kredit yang diakui? Kalau kita masukkan dalam bidang B. Nah, kalau artinya begini, kita nanti mungkin akan all out untuk beberapa, tapi kalau tidak tembus juga masuk yang 50 ke artikel, masih 50 dulu kalau tidak salah Pak Anton bilang dalam setahun mungkin bisa diterbitkan 50 artikel dalam jurnal itu, kalau tidak salah ini ya. Kemudian kalau di book chapter ini dipastikan apakah sudah dikoordinasikan sehingga dipastikan dosen dapat nilai berapa, 2 misalnya untuk satu artikel, sehingga dosen nanti akan all out untuk membimbingnya. Saya kira demikian, terima kasih. Dan saya minta maaf kalau nanti ketika dijawab saya sudah pergi karena ada kuliah ini Pak Jalani ya. Ya Pak Lukman. Kuliah jam terakhir Bu Mukhlisa, dan tadi ada saya baca diminta merekam. Mudah-mudahan memang direkam, saya lihat ini direkam dan nanti bisa di-share link rekamannya. Minta maaf, memang ini sudah harus siap-siap pergi untuk kuliah jam terakhir. Biasanya salat di ruang kuliah karena kuliahnya 10 menit setelah azan. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman. Ya, kepada Pak Jalani mungkin langsung bisa dijawab pertanyaan dari Ibu yang pertama tadi. Ya, terima kasih. Saya awali dulu dari Pak Lukman ya, karena Pak Lukman mau minta izin ya. Pak Anton masih bergabung? Ya, masih. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan Pak Lukman, saya mohon bantu dari Pak Anton untuk klarifikasi, dan untuk book chapter yang kemarin memang kita inginkan tentu melalui jika dosen atau dengan mahasiswa itu aktif untuk merevisi kembali. Ya. Oke, terima kasih. Untuk lanjutannya kami silakan Pak Anton. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Beberapa pertanyaan tadi ada kaitannya dengan jurnal.
Perlu kami sampaikan beberapa hal setelah kami evaluasi dari laporan-laporan penelitian yang sudah disusun menjadi jurnal. Ternyata memang banyak yang ya masih belum layak ya untuk sebuah artikel karena masih bercampur aduk. Jadi sepertinya tidak dibimbing. Tapi ada yang betul-betul dibimbing. Misalnya kita lihat dari pantauan-pantauan selama ini ya, itu dari formatnya saja sudah mengikuti. Nah ini masalahnya, saya tunjukkan sekali lagi, tadi saya tunjukkan Bapak Ibu. Untuk format jurnal, kita kan punya web nih di jurnal araniri.ac.id ya, di PS3. Namanya Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat. Kalau yang ditanyakan Pak Jauhari tadi, template-nya di mana? Tinggal search aja di Google juga bisa, Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat yang punya UIN Araniri. Kemudian nanti ke bawah sini ada artikel template ya. Nah, perlu dipastikan ini penting, ada beberapa hal yang disampaikan Pak Lukman tadi dan perlu saya jawab ya. Yang pertama sudah saya jawab barusan. Yang kedua, ada artikel-artikel yang tidak layak tuh diantaranya bukan hanya karena tidak sesuai template, tapi bentuknya PDF ya Bapak Ibu. Terakhir yang sudah saya proses untuk ditolak ya dan sudah kita kirimkan ke email masing-masing yang kita tolak. Karena PDF itu ada sekitar 80 sampai 100 ya. Dan itu terlihat waktu ini saya tunjukkan sekali lagi, semoga ini terlihat ya. Ini ada yang publish statusnya, ada yang decline. Ini diantaranya yang di decline itu karena PDF. Jadi kami nggak bisa mengedit lagi Bapak Ibu ya. Dan yang perlu dipahami diantaranya misalnya yang saya pegang langsung itu kemudian saya edit lagi, kemudian saya tambahkan referensi ya. Ada yang nggak ada referensi sama sekali. Ada yang referensinya cuma 1, ada yang referensinya 2. Itu kalau kita paksa juga nanti orang juga akan melihat ini jurnal apaan ini gitu kan. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, mohon maaf memang ada yang kita tolak dan dari hasil seleksi ada yang memang ini secara substansi layak, cuman perlu karena referensinya cuma 3, kita cari tambahan lagi gitu ya. Di antara beberapa yang saya edit itu dia paksa saya cari tambahan referensi lagi, saya tambahkan, saya bagusin bahasanya lagi, dan seterusnya. Nah, di antaranya yang kita tampilkan ya seperti ini. Dan yang perlu dipahami lagi Bapak Ibu, yang masuk ke jurnal kita ini rupanya banyak yang dari luar Aceh ya. Ada yang dari Bali, ada yang dari Bandung, ada yang dari Surabaya, saya nggak tahu. Ini kan jurnal baru ya, tetapi yang masukin itu dari luar banyak sekali. Dan biasanya kolaborasi antara dosen dengan mahasiswanya. Ini contoh ya di yang terbit terbaru, ini Ikadek Janurangga dengan Iwayan Diana Putra. Ini saya lihat Ikadek ini mahasiswanya, Iwayan Diana Putra setelah saya search ini adalah dosennya. Ini dari Bali Bapak Ibu, dari Institut Seni di Bali ya. Dan karena kami lihat yang bisa kita muat ya agak lumayan ya, akhirnya kami muat. Nah, tapi yang perlu dipahami Bapak Ibu, mohon nanti dipastikan ke mahasiswa. Yang pertama mengikuti template, yang kedua jangan PDF. Ya, yang ketiga mohon dipastikan lagi nama Bapak Ibu masuk dalam sistem. Ini ada yang kami lihat juga begitu, ternyata cuma nama mahasiswa doang. Dosennya yang supervisornya malah nggak dimasukkan, ya mungkin karena tidak tahu ya Bapak Ibu ya caranya atau gimana. Padahal sudah kita kasih di YouTube LP2M, tata caranya itu sudah ada gitu. Tapi mungkin nggak melihat itu. Nanti mohon Bapak Ibu diarahkan ke sana, nanti ada info-info update lah untuk khusus jurnal ini karena waktu yang terbatas. Nanti mohon diarahkan untuk melihat petunjuk-petunjuk yang kami upload ya baik di web LP2M, P2M maupun di YouTube LP2M. Jadi nanti tinggal mengikuti step by step saja, dia akan memudah. Kemudian satu lagi tadi yang di Pak Luman sampaikan, apakah yang lain nanti jadi masuk ke book chapter. Kita sudah anggarkan itu ya Bapak Ibu. Kita anggarkan itu bahkan melalui puslit itu sebenarnya juga sudah kita plotkan. Ternyata diblokir Bapak Ibu. Jadi anggaran kita penelitian di tahun ini juga diblokir. Ini makanya Omikron ini juga sudah menjadi tanda-tanda.
kita ada sekitar 500 juta itu diblokir sama pusat, sampai sekarang nggak dibuka lagi. Jadi dan terjadi juga di tempat lain ya, ada yang diblokir itu mungkin saya nggak tahu, mungkin untuk Omikron itu atau apa. Sampai sekarang belum dibuka. Jadi mungkin itu tambahan untuk Pak Lukman dan Bapak Ibu sekalian, supervisor, mohon dipastikan ini untungnya bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi untuk kampus ya Bapak Ibu. Karena nilai kerjasama publikasi dosen dengan mahasiswa ini juga penting untuk akreditasi lembaga. Saya rasa demikian untuk tambahan Pak Dilani dan Bu Mukhlisa. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Anton. Mungkin untuk pertanyaan dari Ibu apa tadi? Silakan Pak Jalani, Bu Dewi. Ya. Mungkin Pak Jalani bisa jawab segera. Baik, terima kasih Bu Dewi. Bu Dewi masih bergabung? Masih Pak. Oh, alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu Dewi. Jadi sesuai dengan Google Classroom yang disediakan oleh LPM, itu yang lebih aktif mengisi, prinsipnya kan yang lebih aktif melaporkan kegiatannya adalah mahasiswa. Nah, di mana lokasi dia berada, dengan kelas mana yang dia sudah ditetapkan oleh LP2M, ke Google Classroom itulah dilaporkan. Jadi ke kelas Google Classroom-nya, ya. Misalnya ibu hanya punya 2, jadi yang akan muncul nanti, misalnya mahasiswa ibu itu di mana posisinya? Ya, bukan di sekolah yang ibu sebagai ibu yang mengantarnya, tidak ada masalah itu. Yang penting dia melaporkan. Jadi yang aktif melaporkan itu adalah mahasiswa. Jadi ketika kemarin itu, mohon maaf Bu, tim dari Fakultas Tarbiyah meminta agar kami untuk merubah ruang kelas itu, kami menolaknya, ya karena alasannya KPM DRI ini dia sangat fleksibel. Anak Malaysia pun dia bisa melapor, di Malaysia pun dia bisa laporkan, apalagi yang sekolahnya berbeda. Jadi tugas supervisor itu tugas yang telah diembankan oleh LP2M sesuai dengan pembahagian ruangnya. Nah, jika anak ibu nantinya tidak berada di sekolah yang ibu bimbing, ya tidak apa. Anak yang ibu bimbing akan melaporkan ke kelasnya sendiri, karena yang aktif itu mahasiswa, Bu. Ya, kita hanya mengingatkan saja, tolong laporkan bagaimana prosesnya. Bahwa kalau instrumennya berbeda atau kolom-kolomnya itu berbeda dengan apa yang disediakan oleh instrumen Google Classroom-nya P2M, itu tidak ada masalah. Dia ikuti saja itu. Misalnya tadi saya sudah sampaikan, kalau nilai stakeholder-nya. Nah, Tarbiyah menetapkan nilai stakeholder itu dari siapa sih? Dari kepala sekolah kah atau dari guru pamong? Atau dari siapa? Nah, tentu kalau yang normalnya kan yang kita ketahui dari guru pamong. Nah, guru pamong lah yang mengisi nilai dari stakeholder. Nah, di kelas dia masing-masing. Jadi yang aktif itu mahasiswanya. Kitanya hanya mengarahkan agar dia senantiasa melaporkan kegiatannya yang dia lakukan mulai tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan 15 April 2022. Nah, itu Ibu, saya pikir sudah clear Bu Dewi ya. Cukup clear atau ada yang ini? Karena kemarin itu yang menjadi debatable di kalangan kita ya. Tidak ada masalah, silakan laporkan itu. Berarti saya fokus pada yang di Google Classroom, Pak ya? Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, Jadi persoalan nanti bahwa Ibu melaporkan di apa itu di kegiatan di FTK bahwa prosesnya bagaimana itu internal FTK. Nah, yang penting mahasiswa melaporkan ke kelasnya masing-masing. Nah, oke, tentu sama-sama tahu lah istilahnya kan. Nah, oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Ya, baik, sedikit Pak Jailani. Ini biar saya serahkan ke moderator dulu Pak. Silakan Pak. Ya, Bu. Ibu, terima kasih. Ibu Husna, silakan Bu. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, pertama saya belum cukup jelas tadi terkait screenshot. Itu apa yang maksudnya yang mengharuskan kita screenshot itu? Yang saya pahami sebelumnya kan bimbingan kita lakukan di Google Classroom dan itu kan bisa dicek oleh
pihak LP2M, atau mungkin ada proses yang lain yang mesti dilaporkan dengan screenshot. Kemudian yang kedua, menyahuti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Anton, supervisor harus mengingatkan mahasiswa untuk terus update di Google Class. Saya sudah mencoba menyapa mereka ya sejak tanggal 27 Februari. Bisa dilihat di Google Classroom apa yang saya pesankan, tapi belum satu pun mahasiswa merespon. Karena saya melihat batas tanggal penyusunan program itu kan sudah jalan ini. Tapi belum satu pun yang masuk dan menjawab, merespon komentar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi screenshot yang saya sampaikan tadi itu terkait adanya permintaan bukti pelaksanaan pembimbingan oleh asesor BKD. Jadi saya menawarkan tadi ada dua opsi. Yang pertama men-screenshot proses Google Classroom itu, bagaimana pelaksanaannya, ya, gerakan-gerakannya itu misalnya pada tanggal sekian sudah ada isiannya yang sudah diisi oleh mahasiswa. Kemudian yang kedua bukti laporan akhir yang Bapak Ibu bimbing, ya, ada laporan akhir sebagai sampelnya. Kan tidak mungkin itu kita melampirkan dalam dokumen pelaporan BKD kita seluruh laporan mahasiswa. Misalnya dalam kelas Ibu ada 18 mahasiswa, berarti 18 laporan, kan tidak seperti itu. Nah, sebenarnya dalam pandangan kami bahwa ketika asesor BKD meminta bukti pelaksanaan, ya, maka ya kami menawarkan dua opsi. Yang pertama screenshot saja, yang kedua sampel laporan akhir dari mahasiswa yang Bapak Ibu bimbing. Nah, kemudian kami kan sudah memperkuat itu SK rektor itu sangat kuat. Ya, kemudian surat keterangan dari P2M bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya. Nah, itu saya pikir dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Kalaupun asesor mempertanyakan itu, mohon dikomunikasikan dengan baik dan mengkonfirmasi ke LPM, karena dokumen itu yang mengesahkannya kami, yang menerimanya memverifikasi itu adalah pihak LPM ya. Nah, jadi demikian Bu, saya pikir ini sudah cukup maksimal apa yang telah kami sampaikan. Ada kata-kata yang kurang berkenan, nanti jika ada pertanyaan lain kami mohon Bapak Ibu dapat menjapri kami atau melalui panitia pelaksana. Di sini sudah alhamdulillah nih dengan tenaga baru nih Pak Dr. Abi kami, Dr. Abdul Razak LCMA, cukup energik ya. Tidak hanya orangnya energik, tapi kendaraannya juga energik gitu. Wah, sampai ke gunung insya Allah kita akan tempuh itu. Baik, terima kasih. Mohon maaf, saya akhiri. Billahi fisabilillah haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Jelani dan Ibu Mukhlisah yang telah menyampaikan materi tentang tata cara pelaksanaan KPM DRI 5 ini dan juga masalah teknis pelaksanaannya. Kemudian setelah menjawab beberapa pertanyaan daripada supervisor, mungkin waktu kita cukup sekian ya. Untuk yang lain, kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin menanyakan bisa dijepri kepada kami. Kemudian yang menyangkut dengan masalah penelitian, cara penulisan dan lain sebagainya, ini Mas Anton bisa memantaunya secara terus-menerus insya Allah. Mas Anton? Iya, siap. Kita bantu. Ya. Terima kasih Mas Anton. Dan kepada Bapak Ibu sekalian, supervisor yang telah hadir, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kejanggalannya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.